Nah, pertanyaannya, ketika kembali ke kerajaan lagi, kira-kira yang paling bijaksana jadi raja itu siapa? Habib Bahar bin Smith atau misalnya siapa tuh namanya Imam FPI, Habib Rizik atau siapa kira-kira ya? Yang namanya wahyu itu walau bisawab ya. Jadi yang namanya wahyu itu tidak orang mengetahui. Siapa tahu di antara anak buah Mas Hendra ini, siapa tahu ya, tahu gitu aja. Karena wahyu itu memilih sendiri. Jadi yang mencari orang, yang mencari orang. Tapi yang jadi yakin betul ya akan kembali ke kerajaan. Saya yakin betul itu, yakin. Betul ya. Dan ini sudah saya persiapkan sejak 2008. Saya mengumpulkan raja-raja di Trowulan pada waktu itu. Ini buahnya yang jadi fans-fansnya pada ngumpul semuanya ini. Salam. Teman-teman ngirim pertanyaan buat yang jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Silakan. Yeah. Nah, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya tadi ya yang jadi. Kalau ini yang jadi terkait dengan apa tuh namanya Tuhan gitu ya. Katanya kan Tuhan ke depan pasti akan bisa dibuktikan gitu. Nah, yang jadi membuktikan keberadaan Tuhan itu bagaimana secara logis gitu. Secara logis ya. Tuhan itu apa, siapa, di mana, bagaimana. Loh, Tuhan kok apa? Ya karena kita sebut Tuhan itu kalau masih ada sifat laku dan itu tadi gerakan ya. Ternyata Tuhan itu siapa sih? Tuhan itu ya kita semuanya ini loh. Manusia-manusia, setiap kehidupan punya otak. Disitulah ada cahaya yang disebut Tuhan. Tetapi di antara otak-otak itu, yang Tuhannya mempunyai kreativitas yang sangat dinamis, mempunyai hitungan-hitungan yang dialektis, yang sangat bagus, itu adalah otak manusia. Yang ada di tengah-tengah otak kita tadi itu ya, di sana itu ya. Cacing juga ada Tuhannya ya, di anjing, di jelek juga ada Tuhannya, tapi kan fungsinya itu lain. Dan ini kuncinya hanya di dalam kitab telesnya orang Jawa. Hanya 10 huruf ya kitab telesnya orang Jawa itu. Hono coroko doto sawala podo joyonya monggo bodongo. Hono coroko, semua itu adalah utusan ya. Pohon itu utusan, cacing itu utusan, rumput itu utusan, kewan-kewan itu utusan lah. Hono coroko doto sawala datan sawala, masing-masing tidak ada yang istimewa ya. Semut itu guyub dan rukun. Di dalam Al-Quran sampai ditulis di surat An-Nahl ya. An-Nahl. Ya, guyub dan rukun. Kalau ada nasi 1 biji di meja, semut itu tidak makan sendiri. Ngambil temennya ya ribuan dua, digotong rame-rame ke sarang. Apa ndak hebat semut itu? Sampai menjadi surat di kitab suci ya. Nah, gajah itu istimewa gede. 1000 semut diindak gajah plek mati karena kakinya gede, tubuhnya gede. Tetapi juga istimewa sang maha itu. Gajah sedemikian gede itu telinganya kemasukan semut 1 saja mati. Makanya datan sawala, masing-masing tidak ada yang istimewa. Meskipun tadi masing-masing punya keistimewaan, tapi ternyata masing-masing juga tidak ada yang istimewa. Artinya kita dituntun untuk saling mengerti, hidup bersama-sama. Jangankan kok sama binatang, jangankan kok sama ini, apalagi sesama manusia. Nah, akhirnya ono soroko podo joyonya, masing-masing mempunyai keistimewaan yang harus kita pegang ya. Yang terakhir adalah mogo botongo, magang batangan. Yang bisa memecahkan kehidupan itu adalah hanya manusia. Karena Tuhan yang bersinar di dalam tubuhnya itu diberi perangkat yang namanya simpul saraf, 11 miliar simpul saraf, dan setiap saraf melayani 25.000 saraf. Wah, makanya tangan ini aja joget, tanganku yang tengah joget ya. Kalau sini gampang, sini gampang, sini gampang. Yang tengah ini kalau nggak latihan nggak bisa ya. Tak gitu. Yang jadi
adakah ajaran bertuhan versi Bung Karno? Seperti apa ajaran bertuhan versinya Bung Karno itu? Versinya Bung Karno itu bertuhannya itu tidak ditulis secara detail, tapi perilaku Bung Karno itu sudah perilaku bertuhan. Pada waktu itu Bung Karno di Istana Negara didatangi seseorang dari desa mana gitu, kalau nggak salah Jawa Tengah ya. Beliau itu hobinya apa? Hobinya itu memelihara burung perkutut, ya. Bukan memelihara cewek ya? Bukan. Nah nanti bicara Bung Karno dan cewek nanti sendiri ya. Ini itu mungkin cewek banyak itu karena tuntunan guru sejatinya mungkin. Dan setiap pimpinan itu pasti bersinar cahayanya. Betul. Iya. Cewek itu tidak dicari, datang sendiri. Iya, datang sendiri. Bung Karno. Yeah, karena punya istri banyak itu sekaligus Bung Karno sadar bahwa harus punya jago di mana-mana. Keturunan. Gitu. Ya, makanya raja-raja dulu pasti istrinya banyak juga gitu ya. Betul. Nah, terus pada waktu orang ngasihkan burung perkutut kepada Bung Karno, kenapa kamu kasihkan di sini? Pak, biar di istana ini ada suara burung ini juara 1 waktu lomba. Oh gitu ya. Biar apa? Biar penjenengan juga ikut ayam mendengarkan ini. Oh iya, sudah ikhlas kamu berikan ke saya. Sudah Pak, betul, jangan kecewa loh ya. Begitu diterima langsung diterbangkan. Bung Karno bilang, kamu kaget toh? Kenapa kaget? Semerdeka-merdeka burung di dalam sangkar masih bermerdeka kalau dia terbang di semesta alam secara bebas. Itulah sampai di situ bertuhannya Bung Karno itu. Iya. Ini ada yang tanya, apakah sistem kerajaan itu masih relevan untuk Indonesia yang jati? Secara politis sangat relevan. Sangat relevan. Secara kondisional mungkin dianggap tidak relevan. Karena Indonesia itu sedang dikuasai oleh sistem demokrasi ala barat ini. Tapi yang sesungguhnya milik kita kan ya kerajaan itu ya. Iya, milik kita. Indonesia negara yang maju pakai monarki juga. Iya, yang maju pakai monarki. Indonesia merdeka berapa tahun sih? 78 tahun yang lalu kan kurang lebih. Tapi sebelum itu Indonesia itu tidak pernah terjajah. Zaman VOC aja dijajah. Karena apa? Kenapa raja pada waktu itu tidak bareng-bareng berontak? Jangan dipikir. Justru yang memulai berontak itu adalah raja-raja. Ya, Mendiang Pakubuwono ke-12, ke-10, raja di Surakarta Hadiningrat itu kaya raya, terkaya di Asia Tenggara. Harta kekayaannya disebar mulai dari ujung Sumatera sana sampai ke timur sana. Untuk apa? Untuk berontak melawan penjajah. Dan ini dimulai dari Yang Sultan Agung Hanyokrokusumo pada waktu bersama-sama dengan rakyat nyerang Batavia pada waktu itu. Nah, diteruskan oleh Mendiang Pakubuwono ke-10 yang terakhir sebagai putranya lalu dilanjutkan oleh Bung Karno itu. Ya, yang jati IKN itu menurut yang jati bagaimana? Bahkan sekarang Pak Jokowi dikritik ya sama Rocky Gerung, katanya kebijakan yang bajingan, kebijakan yang tolol dan lain sebagainya karena menjual IKN ke Cina dan seterusnya gitu. Nah sebagai pini sepuh gitu ya, responnya yang jati tentang IKN itu bagaimana? Terus yang kedua, nasihatnya yang jati kepada Pak Jokowi saat kemudian dikritik karena posisinya sebagai presiden itu seperti apa? Ya, satu sisi memang saya setuju dengan Mas Gerung ya. Setuju, tapi setuju yang jadi. Ya? Setuju ya? Setuju, karena apa? Suatu wilayah itu selalu ada yang namanya sumber peradaban awal, ya. Bagaimanapun secara nasional, dimanapun ibu kota, mulai dari Aceh sampai ke Papua sana, boleh-boleh saja. Tetapi ingat, kenapa Amerika itu ibu kotanya tetap di Washington, tidak di New York? Padahal keaktifan politik, keaktifan perdagangan di sana besar sekali, tapi tetap bertahan di New York. Nah, karena wilayah itu mempunyai kekuatan spiritual, ya. Saya setuju kalau misalnya ibu kota negara, paling tidak tempat tinggalnya Presiden RI 1 itu di daerah Singosari.
Kenapa kok Singosari? Karena dari Singosari inilah bangkit yang namanya Mojopahit. Berarti Singosari mempunyai spiritual yang tinggi. Satu, yang kedua, secara keamanan di sana ada Kostrad ya, ada Angkatan Udara, ada Kalem Angkatan Laut dan lain sebagainya, ada Brimob. Jadi lengkap banget ya. Dan Singosari ini merupakan embrio berdirinya negara Mojopahit yang wibawa 2/3 dunia ya. Karena Ibu Kendedes itu, beliau itu adalah tetangga saya di Ponowijen situ. Rahimnya itu melahirkan raja-raja besar. Oleh karena itu disebut Sang Pratna Paramita. Pratna Paramita. Rahimnya itu melahirkan raja-raja besar. Lah, saya sering datangi ke sana ke seorang ibu. Di sana saya dikasih tongkat sama ibu, katanya turun-temurun dari siapa tidak tahu gitu. Masih ninggalkan lumpang yang dulu waktu Ibu Kendedes masih kecil gitu. Jadi kalau misalnya di situ ya Jawa Timur khususnya di Singosari itu dipakai sebagai tempat singgasana sang raja atau Eri Satu, kok pas gitu loh ya, kok pas gitu. Oke, nah saya kembali ke soal Tuhan. Apakah setiap pendosa itu pasti akan disiksa oleh Tuhan sesuai yang dikabarkan oleh banyak agama? Andai kata Mas Hendra itu membuat kamera atau seseorang buat meja, masa buatannya mau dihancurkan sendiri? Ya toh? Yang kedua, kalau hanya agama yang menolong manusia untuk diampuni ya oleh Tuhan istilahnya tadi itu, dulu zaman animisme itu apa? Belum ada agama kan zaman, masa semua mau di wini wong dosa kabeh tak buakare tak satene sundukane, nggak ada itu, nggak ada. Hanya jadi pemahaman bahwa Tuhan sebagai sosok penyiksa, terus kemudian menyediakan surga itu sebenarnya nggak tepat ya? Nggak ada, bukan nggak tepat, nggak ada sama sekali. Tidak ada. Yang menyiksa, yang membahagiakan tuh hanya kita saja. Jadi Tuhan termasuk mengubah nasibnya seseorang, mendatangkan jodoh, menjabut nyawa, itu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi semua itu konsekuensi logis dari hidup. Mungkin bisa juga inkarnasi, bisa juga reinkarnasi ya. Saya mencoba mengamati hidup Eyang dengan Bujati ya. Bujati itu kalau dipikir dari hitungan Jawa, saya itu begini ya, metonnya itu simpang siur begini. Tapi karena saya itu sejak muda sudah jatuh cinta sama Bujati, ya sudah saya pelihara sampai tua, sampai tua. Buktinya kesabaran saya, ketekunan saya membuahkan cucu-cucu yang ganteng-ganteng, yang sehat-sehat, yang cantik-cantik. Itu adalah karma kesadaran dari seseorang atas tidak pernah menyalahkan siapa-siapa gitu, ya. Tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, ya. Mengingatkan boleh ya, tapi menyalahkan kamu tuh keliru kok gini itu tidak boleh. Nah, malaikat penjabut nyawa itu menurut Eyang Jati ada nggak? Kalau di pewayangan ada namanya Yomodipati. Tapi karena saya itu tidak pernah